Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ba'd. Eh, Kepada siswa kelas 11 IPS, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan mungkin secara tidak langsung dalam pelajaran geografi di tahun 2021. Sebelumnya eh, saya mengucapkan selamat kepada kalian yang telah menyelesaikan pembelajaran di tahun 2020 dan di tahun 2019, di tahun 2020. Saya berharap agar kalian meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam pembelajaran di tahun ajaran 2020-2021. Oke. Pada kesempatan hari ini kita akan masuk materi tentang perpetaan, ya kan? Nah, tapi sebelum itu silahkan buka halaman 6 tentang letak astronomis. Oke. Oke, di sini sudah terpampang nyata di layar peta Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Pulau Sabang, Islang, sampai Merauke, dari Miangas di sini sampai Pulau Rote di sini, ya kan? Nah, apa itu letak astronomis? Jadi sebelumnya mungkin kalian sering dengar ada letak astronomis, letak geografis, letak geologis, letak ekonomi, dan sebagainya. Sekarang saya akan memberitahukan kepada kalian apa itu letak astronomis. Letak astronomis adalah, coba bisa dibaca, letak suatu wilayah atau negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, maksud dari garis lintang dan garis bujur ini adalah, jadi ini kan Sabang nih. Nih, ya di sini kita bisa lihat nih. Nih ya, ini Sabang sini. Nah, nih ujung-ujung ini nih, nah nih. Nah, jadi ya, ini Sabang nih. Sampai ke Merauke. Merauke ada di sini. Nah, ini Merauke sini kan. Nah, ujung sini nih. Tuh, sini. Ya kan? Pulau Papua. Oke, lanjut lagi. Bagaimana dengan garis lintang dan garis bujur? Jadi, yang dimaksud dengan garis ini adalah, mungkin secara visual di dalam ini tidak ada, tapi sebenarnya yang dimaksud dengan garis lintang dan garis bujur adalah lebih kepada garis khayal atau garis imajiner yang yang memang digambar, bukan gambar sih, lebih tepatnya seperti diproyeksikan untuk keperluan peta. Nah, dari mana itu garis lintang garis bujur berasal? Itu dari sistem perhitungan matematis dan astronomis. Nah, makanya kita dari SMP kita sudah hafal kalau letak garis bujur dan lintang kita adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 lintang selatan. Nah, dari mana hal itu berasal? Yang dimaksud dengan garis lintang itu garis yang memanjang dari kanan ke kiri. Nah, ya. Lalu kemudian garisnya itu ketika sudah dibelah secara garis khayal atau secara astronomisnya gitu, itu kan pasti akan terlihat bagian utara dan bagian selatannya, ya kan? Garis patokan
lintang utara, lintang selatan ini adalah garis 0 derajat yang kita kenal dengan garis khatulistiwa atau ekuator. Nah, garis ekuator ketika diproyeksikan di dalam global atau di dalam peta, itu letaknya memang di tengah-tengah bumi. Dan kebetulan Indonesia dilewati. Makanya biasanya negara-negara atau wilayah-wilayah yang dilalui oleh garis khatulistiwa itu biasanya negara tropis gitu kan. Seperti Indonesia juga gitu. Nah, dari situ kan kelihatan lintang utara, lintang selatannya. Maksudnya bagian yang berada di bagian utara dari garis yang melintang tersebut dengan garis yang ada di selatan garis tersebut. Dihitungnya dari mana 6 derajat paling ujung tertingginya. Nah, dari Sabang. Sabang, Sabang. Dari titik paling utara Indonesia dari mana? Di Pulau Miangas. Bukan ini, yang sepertinya ini deh. Ini. Dan tulis. Ini Pulau apa kira-kira? Oh, udah berarti ya mungkin sekitaran sini lah. Ya kan? Nah, ada, coba kita dari sini, Pulau Miangas. Ah, di sini nih. Ini secara garis peta dia itu paling utara kan, dari bahkan dari Sabang sendiri antara wilayah Sabang di Aceh dengan Pulau Miangas ini kan memang paling utara paling utara di Miangas kan. Nah, oleh karena itu perhitungan 6 derajat dalam peta dalam buku-buku sekolah kita itu dari sini, dari Pulau Miangas. Dia berada di lintang 6 derajat di 6 derajat lintang utara. Kali. Berikutnya sampai 11 lintang selatan. Nah, di mana itu adalah paling selatan dari Indonesia, yaitu wilayah ini nih, Pulau Rote. Nah, tanya pulau apa kayaknya nggak tahu nih. Oh, ini punya Australia, Ashmore. Nah, ya kan? Nah, ini di antara wilayah Merauke ini kalah selatannya dengan Pulau Rote. Makanya kita sering mendengar ada istilah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, kenapa? Karena Pulau Rote itu paling selatan dari Indonesia. Seperti itu. Lanjut lagi. Dari 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, garis bujur ini garis apa? Garis bujur ini merupakan garis yang dia itu berpatokannya pada ini nih. Ada namanya garis meridian. Garis meridian dihitungnya sebagai 0 derajat bujur. Mau bujur barat, bujur timur. Nah, karena kita lokasinya di bagian timur dari garis bujur yang membelah ini, itu disebutnya sebagai sebagai bujur timur kan, daerah bujur timur. Makanya kita di dalam buku-buku itu didapat 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Jadi memang Anda kita di timur. Nah, coba kita lihat sini. Nah, mungkin ada yang tadi sempat ingat ini garis apa, Kak? Nah, ini sebenarnya adalah garis pembagian hari. Nah, garis ini merupakan garis yang dipakai untuk menunjukkan hari. Contoh, apabila di sebelah garis waktu ini kan namanya garis waktu. Kalau misalkan bagian baratnya itu hari Minggu, maka di bagian timur dari garis waktu ini adanya di hari Sabtu. Seperti itu. Makanya mungkin teman-teman jangan berpikir aneh. Di Indonesia hari Minggu pagi, tapi di Amerika contohnya hari Sabtu sore. Gitu.
atau mungkin Sabtu pagi, ya kan? Bisa jadi peta tersebut ya. Nah, posisi terhadap garis lintang mempengaruhi kondisi iklim suatu negara. Sebagaimana yang saya katakan di sebelumnya, karena letak garis astronomisnya Indonesia itu berada di sekitar garis khatulistiwa, hal itu menyebabkan suhu udara di Indonesia senantiasa tinggi. Makanya kita disebut sebagai negara tropis. Karena kenapa disebut negara tropis? Karena negara kita disinari oleh sinar matahari dalam pengertian tinggi ini adalah sepanjang tahun. Kan? Karena wilayah kita ini luas, sehingga wilayah kita dibagi 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Jadi sebenarnya di garis waktu itu yang 0 derajat ini ternyata selain berpengaruh terhadap pembagian lintang bujur barat bujur timur, juga mempengaruhi waktu. Mungkin bisa dilihat di sini artikel ya, pembagian waktu tepat. Nah, seperti ini contoh yang bisa dilihat. Nah, jadi mereka yang dihinggapi oleh zona 0 ini sebenarnya di tengah-tengah garis 0 ini adalah garis bujur ya kan? Nah, ke sini bujur barat, sini bujur timur, sini bujur barat. Nah, Indonesia di sini. Maaf, mungkin nggak kelihatan. Sini nih. Nah, ini bujur timur. Waktu. Jadi, maksudnya kalau misalkan di zona ini jam 00.00, maka di sini jam 07.00. 8, 9, sebagainya. Makanya mungkin di antara kalian ada yang suka oprek-oprek jam di HP gitu kan. Biasanya 07.00 disebutnya sebagai zona Jakarta atau zona Bangkok. Karena memang di zona ini antara kita dengan Thailand itu sama waktunya. Terus juga zona ini merupakan satu waktu. Ada zona ini WIB, ini WIT, WITA, ini WIT. Tengah sama timur. Nah, mungkin bisa dilihat. Nah, tapi yang mungkin lebih paling banyak zona waktunya itu Rusia, karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rusia dihinggapi waktu 12 waktu. Makanya gak heran ya kalau misalkan mungkin ada yang pernah lihat tentang zona parade 9 Mei di Rusia. Jadi biasanya di TV-TV di sana itu kalau misalkan paling ujung waktu itu biasanya diliput perayaan 9 Mei menurut jam di bagian paling timur. Nanti 1 jam berikutnya ada lagi sampai paling ujung. Itu Kaliningrad. Nah, itu dia. Berikutnya letak yang kedua adalah letak geografis. Oke, sebelumnya bentar ya, saya rubah mode-nya dulu. Mode-nya split. Sorry. Nah, coba kita lihat. Ini menurut geografisnya. Ya, sebagai saran dari saya, teman-teman kalau misalkan pakai Google Maps untuk jalan-jalan atau apa, saya lebih menyarankan pakai satelit. Kenapa? Kalau default, kalian itu cuma tahu gini doang nih.
Nanti kalau misalkan kalian jalan-jalan atau apa, ya kalian tuh nggak akan tahu kalian bakal lewatin daerah apa aja. Makanya jangan heran kalau misalkan kalian pakai pakai pengaturan seperti yang di layar ini, terus kemudian kalian belok-belok ke kebun, belok-belok ke hutan gitu. Tapi coba pakai satelit. Nah, kan kelihatan kayak gini ya. Sampai maaf ya, rumah saya juga kelihatan di sini. Gitu. Nih ya. Ini kampus saya nih. Mana ya? Tuh. Udah sih kelihatan nih jalan-jalan. Nah, itu di sini juga bakal kelihatan gedung-gedung. Tuh kan. Ini kampus saya nih. Ya kan, ini masjidnya, ini kelas saya di sini. Ini dosen saya di sini, nanya aula. Itu. Oke, kembali lagi ke materi. Coba kita lihat di letak geografis. Letak geografisnya Indonesia, coba lihat. Tapi sebelumnya, mari kita pahami dulu letak geografis itu adalah letak posisi suatu negara di permukaan bumi yang dimana dipengaruhi oleh letak-letak dari wilayah yang lain. Nah, coba kita lihat di sini. Kita dikelilingi menurut data dari peta di sini. Kita ini istilahnya kayak persilangan, cross. Kita di antara dua laut yang besar ini, ya kan, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan kita juga diapit oleh dua benua Australia. Ini sebenarnya ini Australia ini unik. Jadi dia itu satu negara tapi juga satu benua gitu. Sebenarnya Australia juga ada pasangannya yaitu Oceania. Oceania itu mencakup Papua, Australia, Solomon, negara-negara yang kecil ini, sama Selandia Baru. Nah, kembali lagi ke letak geografis. Karena kita berada di persilangan antara dua benua dengan dua laut, sebenarnya Indonesia ini merupakan posisi strategis. Oke. Pada zaman dulu ada yang namanya Jalan Sutra. Jalan Sutra itu adalah jalur perdagangan penjualan sutra terutama dari Cina ke Eropa atau ke Roma. Nih. Tapi jalur sutra itu ada dua, ada jalur daratnya, ya, dan jalur laut. Nah, kenapa jalur laut ini ada? Karena kan kalau wilayah gunung-gunung ini kan mungkin banyak banditnya atau banyak perompaknya segala macam. Tapi dari zaman dulu, jadi zona laut itu zona paling aman. Walaupun memang dia sistemnya periodik. Orang mungkin dari Roma melewati Kanal Suez ini, lalu ke Mekah, habis itu ke Yaman, India atau Sri Lanka. Kalau mau ke Cina, mau nggak mau pasti lewat Indonesia. Nah, makanya zona laut sebetulnya. Jalur laut dari Jalan Sutra ini keuntungannya adalah banyaknya para saudagar yang lalu lalang dari Cina ke Eropa, dari Eropa ke Cina. Makanya Indonesia itu kaya dengan budaya karena orang-orang dari seluruh dunia mau ke Cina atau mau ke Eropa lewatin jalur laut pasti lewat Indonesia, dan di Indonesia mereka juga kan hidup, mereka juga kan punya kebudayaan sendiri, bertukar dengan penduduk kita, orang asli kita, lalu kemudian terjadi percampuran budaya yang ada asimilasi sampai penyebaran agama dan sebagainya. Nah, di sini sejak zaman dulu kita sebenarnya sadar kalau wilayah kita ini merupakan wilayah yang kaya dengan budaya, kaya dengan sejarah, karena wilayah kita ini istilahnya mendukung hal tersebut. Oleh karena itu, karena letak kita secara geografis kita mendukung,
letak geografis kita ini ternyata juga menimbulkan gejala politik. Seperti contoh gini, beberapa tahun belakangan ada proyek dari pemerintah Cina namanya OBOR. OBOR itu One Belt One Road. Jadi satu jalur satu lintasan. Maksudnya adalah pemerintah Cina waktu itu ingin mendirikan sebuah jalur di mana jalur ini akan menguntungkan mereka dari segi politik dan ekonomi. Karena jujur aja ya, dari setiap kebijakan-kebijakan satu negara pasti latar belakangnya biasanya ekonomi. Politik biasanya nomor sekian, tapi yang memang paling utamanya itu politik, ekonomi. Sorry. Nah, jalurnya mana aja? Ada jalan darat, ada jalan laut. Jalan laut kebetulan wilayah Indonesia kena. Nah, dari sini ada pro kontra dari kita. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Ada yang setuju karena berpikir akan memberikan keuntungan dari segi perdagangan dengan negara-negara yang lain, yang dimana jika perdagangan ini berhasil, maka mereka juga bisa mempengaruhi politik di negara yang lain. Contoh begini, Myanmar ini kekayaan alamnya bagus, tapi pengelolaannya nggak bagus karena kekurangan dana. Minta sama Cina. Nah, terjadi pertukaran. Saya punya uang, kamu punya barang. Saya beli, saya jual, saya beli. Nah, ketika terjadi hal yang menguntungkan, suatu saat pemerintah Cina ingin, contohnya, saya ingin pembangunan ini. Saya ingin seperti ini dan itu. Tujuannya sebenarnya bukan ekonomi lagi, tapi ini lebih ke politik. Ya kan? Makanya dulu, menurut sejarah, pemerintahan Ne Win di Myanmar itu dipengaruhi oleh Cina waktu itu. Laos juga, Thailand juga, Vietnam juga gitu kan. Makanya saya katakan sekali lagi, Indonesia juga merasakan dampak dari posisi geografis kita ini, baik secara ekonomi ataupun politik, karena posisinya jadi persinggahan di antara dua ini, dan semua bangsa itu bakal datang. Istilahnya ya kalau mungkin di bahasa politiknya hegemoni. Oke. Nah, oleh karena itu kita mempunyai sebuah wawasan yang disebut dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu adalah bagaimana kita selaku bangsa Indonesia melihat kondisi dan letak kita secara astronomis ataupun geografis, lalu kita menggunakannya untuk kepentingan bangsa dan negara kita sendiri. Seperti itu. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang letak geologis. Tugasnya adalah mohon dirangkum pertemuan kita hari ini. Silahkan diketik rapi. Silahkan ditambahkan kembali dari internet. Kirim ke email saya. Waktunya 1 minggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.